Kayaknya gue bakal beli deh ini. Kita bakal bungkus ini di rumah. Ini kita taruh satu di tengah, bisa mantau kiri kanan langsung. Jadi pengen jajan semuanya. Ada sling bag juga nih. Waduh, ini emang kalau belanja di store ya? Iya, betul. Dapat bonus ya Kalau berarti belanja ya? di store langsung dapat bonus. Tuh guys, lumayan belanja di store dapat diskonnya banyak juga loh ternyata loh. Yo, what's up guys, and welcome back to Best Indonesia YouTube channel. Sama gue Marvin, dan yes, kita lagi nggak di studio, kita lagi ada di MOI, Mall of Indonesia, yang mana kita bakal jalan-jalan ya. Sekarang kita bakal jajan gadget-gadget, dan yes, di video kali ini gue pengen ngajak kalian jajan ke toko officialnya Xiaomi ya, Xiaomi Store. Karena di Xiaomi sekarang itu kan bukan cuma sekedar ada HP aja, ada IoT juga, ada home appliances juga, dan katanya yang di MOI ini bisa dibilang yang lengkap. Jadi kita bakal jalan-jalan, kita bakal ngecekin, gue bakal beli ya beberapa gadget buat kita bahas juga, buat kita review bareng-bareng. So langsung aja tanpa basa-basi lagi kita mulai videonya, let's go. Dan kita sudah sampai di Xiaomi Store yang ada di Mall of Indonesia, MOI Kelapa Gading ya. Dan tadi gue udah sempat izin sama orang tokonya untuk filming dan udah aman. Jadi gue bakal ajak kalian jalan-jalan. Kita mulai dari yang sisi kiri dulu aja. Let's go. Oke, ini dia yang pertama ya, TV yang gede banget dari Xiaomi. Ini Xiaomi 100 inch Smart Display Max. Jadi TV 100 inci yang bisa dibilang TV paling gedenya Xiaomi yang ada di Indonesia, dan harganya juga nggak main-main ya. Bisa kalian lihat di sini. Gue sendiri penasaran banget, pengen coba, cuma gede banget dan kayaknya di studio nggak cukup tempatnya. Makanya kita akhirnya nyobain yang sebelahnya nih. Yuk coba kita lihat. Nah, di atas sama di bawah ini ada TV yang ukurannya bisa dibilang medium to large lah. Yang pertama ada 65 inci, ini TV A Pro 2026 ya. Kemarin kita udah pernah review juga di YouTube channel Best Indotech. Make sure dicek kalau belum, karena ini TV yang punya fitur 120 Hz paling terjangkau di pasaran bisa dibilang saat ini untuk ukuran yang 55, 65 sama 75. Gue sendiri kemarin pakai yang 75 di rumah dan so far oke banget. Panelnya bagus, bisa 120 Hz jadi bisa gaming juga, dan udah pakai Google TV. Nah, untuk yang bawahnya ini panelnya lebih tinggi lagi kelasnya ya. Ini yang panel mini LED. Jadi secara backlit-nya juga dia lebih ada local dimming-nya ya, jadi kontrasnya bisa lebih tinggi, warnanya bisa lebih bagus, dan pastinya buat nonton film lebih nampol. Nah, ini dia untuk harga-harganya ya, bisa dilihat lagi ada promo juga yang berjalan di store offline. Jadi kalau kalian iseng-iseng ya coba cek aja, mana tahu ada harga yang cocok nih, mana tahu bisa upgrade TV kalian di rumah. Oke, lanjut kita cek di bagian home appliance nih ya. Ada beberapa alat-alat dapur, mulai dari air fryer ya, yang mana ini gue pakai nih di rumah ya, smart air fryer 4,5 liter. Udah lama gue pakai, udah setahunan lebih, masih awet banget juga, dan smart juga karena udah ada layarnya juga nih di bagian atasnya ini. Cakep. Terus ada yang versi manual, kalau nggak mau ribet ya bisa atur-atur timer sama suhunya dengan lebih mudah. Harganya mirip-mirip sih, jadi bedanya cuma kayaknya di layarnya aja. Terus di samping ini ada oven ya, microwave, yang mana gue juga ada di rumah, tapi yang gue beli kemarin kalau nggak salah versi China-nya, jadi masih banyak pakai bahasa Mandarin. Jadi ini yang udah versi internasional ya, versi global, jadi semuanya udah bahasa Inggris lah gitu. Di sebelahnya ada rice cooker, ini juga asik. Gue sempet pakai yang versi sebelumnya, itu bisa ada mode cepat, kita bisa bikin bubur, bisa bikin sup, dan segala macamnya. Jadi oke banget, fiturnya bisa diatur semua dari aplikasi Xiaomi Home ya, Mi Home. Jadi kalau kalian yang pengen ngecekin status rice cooker, ya bisa pakai smart rice cookernya Xiaomi. Nah, ini juga gua ada guys di rumah. Ini induction cooker, jadi biasa dipakai buat kita kalau mau makan steamboat, hotpot gitu-gitu ya. Dia dapat pancinya juga kalau yang gue punya itu, jadi kita bisa pakai panci untuk kalau kalian pengen makan yang kuah-kuah, yang panas-panas kayak kita di restoran gitu kan. Jadi kita bisa pakai si induction cooker ini. Itu, dan ini dicolok listrik ya, jadi dia nggak pakai gas. Wattnya lumayan gede, kalau nggak salah 1000-an lebih gitu. Harganya di 779.000, cuma ini memang nggak termasuk sama pancinya, kita mesti beli sendiri. Lanjut ke bagian bawah. Nah, ini dia nih yang ditunggu-tunggu ya, yang gue penasaran banget. Kemarin gue udah pengen beli, tapi ternyata sold out. Jadi sekalian kita sekarang datang ke tokonya. Kayaknya gue bakal beli deh ini. Kita bakal bungkus ini di rumah buat kita review sekalian. Si Xiaomi Semi Automatic Espresso Machine ya. Jadi mesin kopinya si Xiaomi, yang mana udah banyak banget juga kayaknya yang review. Dan memang ini bisa dibilang value for money, makanya gue pengen cobain dan nanti kita bakal review lengkapnya. Lanjut, ada si kettle buat memanas air ya. Ini warnanya putih, estetik banget, jadi kalau rumah kalian yang estetik bakalan cocok. Dan
Oh, bukan pemanas air guys, ini cuma kettle-nya doang, nggak ada colokannya. Jadi kalau kalian taruh air panas ya bisa awet harusnya di sini. Gitu. Lanjut ada ini. Nah, ini multifunctional kettle. Nah, ini mungkin yang baru bisa buat panasin air ya. Jadi bisa buat ngeteh juga tuh kayaknya ya, atau buat kopi juga oke. Harusnya ada dalamnya ada tempat buat naruh bubuk-bubuknya gitu. Bisa dibilang. Sip, lanjut. Nah, ini buat peliharaan tersayang ya. Ada pet fountain, ini buat minum. Jadi air minum bisa dikeluarin kayak semacam kalau fountain air mancur ya. Dia bisa ngeluarin, kalian bisa atur dari smartphone juga. Ada itu dari aplikasi Mi Home untuk timernya, untuk berapa banyak air yang dikeluarin dan segala macamnya. Nah, next ini juga menarik ya, ini buat makanan. Kalau tadi minuman, ini makanan. Dan ini yang menariknya adalah dia itu ada timbangannya guys. Jadi di bagian bawahnya dia ada sensornya, di mana kalau kalian taruh makanan, dia itu bisa nimbang. Jadi dia tahu nih, anjingnya makannya berapa banyak dan anjingnya makannya habis atau enggak. Nah, ini dipakai sama orang tua gua, biar dia tahu nih, oh anjingnya lagi makannya aman nih, semua oke. Gitu. Dan kalau lagi kita pergi keluar kota atau kita keluar negeri, kita bisa tetap monitoring makanannya. Sebelahnya, nah ini ada air purifier khusus buat peliharaan kalian ya. Jadi kalau terutama buat anambul ya, anak-anak bulu, ini bisa dipakai buat menyedot. Jadi bulunya nggak sembarang berterbangan juga dan semua terfiltrasi dengan bersih. Udaranya dengan si Smart Pet Care Air Purifier, harganya di 1,399 juta. Lanjut, nah di bawahnya ini ada air purifier juga, tapi yang ini untuk orang-orang ya, untuk manusia di rumah. Nah, ada beberapa banyak pilihan yang dikasih sama Xiaomi, mulai dari yang paling kiri, ini kayaknya yang terbaru ya, Smart Dehumidifier. Nah, ini bukan air purifier, tapi ini dehumidifier. Tujuannya, kalau kalian yang rumahnya misalnya udaranya lembab ya, lengket gitu kan, nanti kalian masuk rumah berasanya panas gitu ya, kalian perlunya dehumidifier gitu. Air purifier juga perlu, tapi dehumidifier perlu banget karena itu bisa menyaring kelembaban. Jadi kalian masuk dalam rumah tuh nggak panas, nggak ngap gitu loh, kayak, dan kualitas udaranya juga pasti lebih bagus kalau ditambahin sama air purifier juga. Nah, ini emang harganya lumayan tinggi karena memang dehumidifier tuh kerjanya lumayan keras guys ya. Dia menyedot air dan ada airnya nih, tangkinya nih. Nah, dia ada tangki airnya di bawah nih. Tuh. Ya, jadi kalau kita menyaring udaranya lembab banget, airnya bakalan banyak dan mesti dibuang. Oh, ada buat pipa juga nih. Jadi bisa langsung dicolokin selangnya untuk ngeluarin air lembabannya keluar. Lanjut, nah ini kalau ini seri-serinya air purifier, yang mana sebenarnya perbedaannya lebih ke ukuran aja dan tergantung fungsinya lebih ke luas ruangannya. Jadi kalau ruangan kalian gede, luas, ya better beli yang lebih gede sekalian gitu. Karena gue sendiri pakai yang ini di rumah, karena ukuran ruangan gue waktu gue cek cukup dan harga-harganya lagi ada diskon juga. Jadi menarik banget kalau kalian butuh buat nyegerin ruangan di rumah, pakai dehumidifier, terus pakai air purifier juga. Oke, lanjut ke yang gede-gede dan yang kecil-kecil juga. Ada kulkas dari Xiaomi ya, French, ada 4 pintu ya, cross door, 510 liter kapasitinya, dan ini juga kulkas kita pernah bahas juga di Gadget of the Month ya, kulkas pinter, udah connect juga ke smart home-nya Xiaomi, jadi kalian bisa atur suhunya, kalian juga bisa atur ada namanya iFresh Zone, dimana kalau kalian pengen masak bisa bikin yang di dalamnya itu seger ya, tetap seger, jadi dimasaknya juga cepet, dan ada mode-modenya juga bisa kalian atur di kulkasnya. Ukurannya gede banget dan harganya paling terjangkau bisa dibilang untuk kulkas yang ukurannya sekitar 500 literan kayak gini. Jadi make sure yang nyari upgrade kulkas ya, yang pengen yang 4 pintu ini menarik. Cuma memang gue bilang dia dibagi zonanya atas bawah aja, jadi kalian mesti biasain. Nah tuh, gede banget dalamnya ya. Dan ini tadi untuk iFresh sama Freshbox-nya bisa diatur ya, minus 1 derajat sampai 5 derajat untuk si iFresh-nya tadi. Oke, ini untuk fridge sama di bawah untuk freezernya. Tuh, jadi gede banget sih secara kapasitas dan ini bisa ditarik-tarik juga ya kalau pengen dikeluarin. Dingin. Mesin cuci ini juga udah dibahas sama Daniel ya. Detailnya bisa kalian cek. Cuma so far experience-nya pasti yang gua notice adalah bisa nyuci dan bisa ngeringin sekaligus. Ditambah penggunaan listriknya juga nggak terlalu gede. Jadi cocok buat kalian yang mungkin butuh mesin cuci yang efisien ya secara penggunaan daya dan udah lengkap fitur-fiturnya. Terutama ini juga udah smart. Jadi kalian bisa dapat notifikasi di HP kalian kalau cucian kalian udah beres. Jadi kalian bisa jemur, kalian bisa
gosok atau apa ya langsung lanjut, dan ya secara penggunaan waktu jadi lebih efisien gitu kan. Di atas ada vacuum cleaner dan ada vacuum cleaner yang standing juga di kanan. Yang pertama robot vacuum ya, ada dua. Jadi ada yang vacuum S20, ini yang varian lebih terjangkau di 2,2 jutaan ya. Udah ada radarnya juga, udah ada sensor untuk rumahnya. Kemudian ada yang, oh enggak deh, sorry, S40 lebih terjangkau lagi ternyata, 2199. Secara bentuk sih S20 lebih compact ya, jadi mungkin buat kalian yang di apartemen yang butuh space yang lebih tight, menarik untuk dicek. Terus di atasnya ini ada yang Dustmite, ini cocok buat kalian yang punya baby ya, yang ada sofa kain, kasur-kasur, ini bisa nyedot kayak kutu, yang virus-virus, bakteri semua bisa kesedot. Sama juga ada yang ini yang versi Pro-nya nih, Xiaomi Dustmite Vacuum Cleaner Pro. Lebih gede dikit bentuknya dan harganya juga lebih mahal. Kalau yang kasurnya gede-gede, yang king size gitu-gitu, yang sofanya gede-gede ya, pakai yang gede sekalian. Nah, ini dia AC favorit gua. Mijia Air Conditioner Pro Eco 5 Star 1 PK inverter. Dan di sini kenapa ada dua ya? Kirain beda ukuran, ternyata sama aja tapi guys. Ini yang varian 1 PK ya, dan sekarang harganya lagi diskon banget ya. Kemarin gua juga cek, ini udah jadi 4 jutaan dari sebelumnya di 5 jutaan, dan ini AC favorit anak-anak di kantor juga bisa memberikan testimoni karena AC-nya buat 1 PK dingin banget, fiturnya lengkap banget, bisa atur, ada kipasnya luar dalam atas bawah ya, dan bisa dibikin gentle wind ya, kayak anginnya nggak berasa kalau kena kulit gitu. Jadi asik banget, dan kita bisa maintain penggunaannya juga semua di aplikasi ya, ada AI-nya juga, dia bisa mempelajari adaptif sama kebiasaan kita. Asik banget buat dipakai, dan gue kayaknya bakal beli satu lagi buat di rumah karena di studio pada seneng make, jadi gue nggak jadi copot buat pindah ke rumah. Oke, kita lanjut sekarang di segmen AIoT/monitor ya, karena di sini banyak produk-produk yang berhubungan sama Internet of Things ya, kayak ada router, ada mesh routernya, kemudian di sini juga ada mouse buat gaming, ada mouse buat productivity juga ada. Dan ya ini nih mesh router yang menurut gua menarik banget dicoba, terutama kalau kalian lagi nyari yang budgetnya di bawah 1 juta ya. Ini coveragenya gede banget, bisa sampai 260 meter persegi, jadi rumah 2 lantai, 3 lantai harusnya bakal ke cover dengan mudah. Dan harganya juga cuma Rp729.000, dan ini bisa di-expand lagi sih ya, harusnya ya kalau kalian beli si tambahan unitnya lagi. Kemudian ada monitor. Nah, monitor sih ya seperti kalian tahu, ini monitor paling value for money yang ada di pasaran ya. Ada G24i, dari segi harga 1,4 juta rupiah udah dapat spek kayak gini. Oke banget. Dan ada yang versi 27 inci. Nah, yang 27 inci sendiri ini udah ada yang versi barunya ya, yang kita juga nanti bakalan coba cekin, karena 27 inci menurut gua sweet spot banget untuk ukuran buat kita gaming ya. Coverage mata kita, peripheral kita juga pas banget di 27 inci. Jadi kalau ada budget lebih, sekalian yang 27 inci aja gitu, karena 24, kalau kalian yang mejanya kecil mungkin 24 oke, tapi yang rata-rata 27 lebih sweet spot. Lanjut, kita ke sebelah. Nah, di sini lebih lengkap lagi lini-lini untuk IoT-nya, terutama di bagian kamera yang sekarang banyak banget. IoT-nya Xiaomi ya, ada kamera outdoor, ada beberapa tipe. Cuma yang gue tertarik sebenarnya yang ini nih, ada yang dual angle ya, outdoor-nya ya. Jadi dia itu ada 2 buah kamera langsung di satu CCTV. Jadi kalian bisa langsung monitor 2 arah sekaligus tanpa kita, biasanya kan kita bisa satu di kiri, satu di kanan. Ini kita taruh satu di tengah, bisa mantau kiri kanan langsung gitu. Ada juga yang outdoor gede, ini juga sama ya, dual lens tapi ada lampunya juga, ada antenanya. Lebih hardcore, harusnya lebih komplit lagi secara fitur. Dan yang menarik tuh ada ini nih, proyektor ya. Kita udah lama nih nggak bahas proyektor yang terjangkau. Mungkin ini saat yang tepat. Kita bungkus aja apa nih ya, nanti kita bahas ya. Ini Xiaomi L100, ada 2 tipe, ada L100 biasa sama ada L100 yang Pro. Jadi yang Pro katanya lebih bagus secara spek keterangannya, sama speakernya juga kalau nggak salah lebih gede gitu kayaknya. Nanti kita coba cek. Dan masih ada nih ya produk legendaris, satu-satunya mungkin yang aksesoris mencapai lebih dari 1 juta view yang nonton, Mi TV Stick ya, yang mana bisa bikin TV kalian dari yang tidak smart jadi smart. Cukup bayar nggak nyampe 500.000. Oh, sekarang 599.000, kadang ada diskon gitu kan, mana tahu ya. Nah, ini dia untuk lini-lini kameranya. Tadi kita cuma lihat kotak-kotaknya aja, sekarang udah ada
fisiknya ya, ada demo unitnya. Jadi kalau kalian pengen check-in secara kualitas gambarnya gimana, resolusinya gimana, fitur-fiturnya apa aja, ya ini bisa jadi tempat kalian ngecekin. Bisa langsung ditanya aja ke tim Xiaomi-nya ya untuk fitur-fiturnya. Cuma kalau gue sendiri tertarik pastinya kalau ada dual angle gini, karena cukup satu kamera aja. Ini juga ada yang indoor nih ternyata nih. Ya, jadi satu yang indoor ini bisa dua angle juga, yang mana yang atasnya ini bisa gerak-gerak nih. Bisa pan, tilt, and zoom. Ya, secara penggunaan pasti lebih banyak fungsinya. Gitu. Sama yang ini, yang outdoor juga nih kayaknya nih, yang gede banget nih. Ya, oke, resolusinya memang macam-macam nih, bisa dipilih aja sesuai dengan kebutuhan kalian ya. Butuh resolusi tinggi, butuh yang F-nya bukaannya gede, ada fitur-fitur IP ratingnya juga, dan bobotnya sama, bisa buat storage-nya juga ada pilihan. Bisa micro SD, bisa cloud, bisa NAS. Nah, ini mainan buat anak, bukan mainan sih. Ini writing tablet ya. Gua kemarin beliin anak gua satu buat dia belajar nulis-nulis gitu kan. Ya kayak mainan zaman kita kecil lah gitu kan. Jadi kita udah coret. Hapus, tinggal tekan ini aja. Pup, hilang. Oh, ini yang color edition. Ada warna biru-biru orange gitu, dan ada NFC-nya. Nah, ini yang lebih gede. Bedanya mungkin dia cuma satu warna aja. Dan kalau kita mau hapus, tinggal diklik aja. Oke, sisanya ini sih kayak yang tadi ya. Jadi ada router, ada WiFi extender yang lebih gede, AC1200. Harganya 100 ribuan dan 200 ribuan. Jadi kalau kalian yang di rumah cuma pakai router bawaan ISP, ya, itu bisa ditambahin ini biar coveragenya ngebantu seluruh rumah. Atau sekalian ganti routernya gitu. Kalau kalian yang pakai bawaan router ISP, tambahin router ini nih. Jadi sinyalnya lebih kuat, kalian bisa monitoring juga datanya. Terus yang pakai internetnya siapa aja juga bisa di-cover langsung dari HP. Bisa dicek tuh kalau anak-anak misalnya kita mau limitin waktunya, ya harusnya bisa sih ya, fitur standar lah. Kalau terutama yang udah smart untuk router-routernya Xiaomi ini. Dan ini dia tadi ya, yang mesh router ya. Jadi bentuknya tuh nggak kayak router biasa, tapi ya at least bisa kalian taruh di furniture gitu kan. Jadi cocok, nggak ada antena-antena yang nongol-nongol, yang mengganggu, tapi ya satu rumah kalian tercover semua dengan sinyal WiFi yang bagus gitu. Sekali lagi harganya 700 ribuan, worth it banget. Tapi kalian bisa beli satuan juga sih. Satunya 389. Kalau beli dua lebih mahal, beli duanya aja langsung maksudnya. Terus tambah satu, kalau misalnya rumah kalian 3 lantai atau lebih bisa tambah juga satu. Oke, jadi itu dia untuk IoT, harusnya udah lengkap, tapi tidak lengkap kalau kita tidak bahas aksesoris, karena banyak juga nih yang menarik dari aksesorisnya Xiaomi. Yuk kita coba cek. Nah, kalau ngomongin aksesoris tidak jauh-jauh dari power bank, karena power bank Xiaomi lah salah satu gadget pertama yang kita bahas nih di YouTube channel Best Indotech gitu kan. Dan di sini sekarang udah ada beberapa yang baru yang gua belum sempet cobain, dan kayaknya gua bakal beli deh sekarang. Ada yang pertama, Xiaomi Ultra Slim Power Bank 5000 mAh. Ini tipis banget ya power banknya ya. Dan kapasitas 5000 mAh, build quality-nya bagus banget. Kayak pakai bahan aluminium kayak gitu. Dan ada port USB Type-C di bagian atasnya. Terus ada tombol di bagian samping ya, nunjukin power state-nya. Terus udah, gitu doang. Simple banget, minimalis banget, cocok kalau kalian yang anak-anak minimal gitu ya, anak-anak zaman now yang pengen bawa power bank ringan, bisa ngecas at least ngebantuin HP kita bisa seharian gitu kan. Tapi buat kalian yang maksimalis nih, nah ada power bank nih buat kalian yang gede juga dari Xiaomi. Ini kapasitas 10.000 mAh, bisa 165 watt ya, dan ada kabelnya juga. Ya, kabelnya bisa buat USB Type-C sampai 165 watt total harusnya ya. Jadi bisa ngecas laptop, tablet, terus beberapa ada yang gede-gede juga, sampai ada yang magnetic ya. Atau dikenal juga dengan MagSafe. Jadi kalau kalian HP-nya MagSafe, bisa pilih yang ini. Kapasitasnya 5000 mAh juga, jadi tergolong slim ya, dan polosan banget gitu. Ada tulisannya dong Xiaomi, kecil itu di sini. Dari 100 ribuan sampai 200 ribuan, dan yang tadi paling kita pengen cek, yang ini harganya 499.000. Oke, ada charging stand, wireless charging stand ya, ada 80 watt. Wah, ini yang buat flagshipnya nih ya, 80 watt adaptive wireless charging, gila harganya 1,2 juta rupiah, bisa beli HP Redmi gitu. Oke, charger ini juga kita kemarin dapat ya dari pembelian Xiaomi 14T deh kalau nggak salah. Lanjut, masih ada beberapa power bank
Ada yang kecil ya, kalau pengen yang 33 watt yang bisa flash charge-nya Xiaomi ya. Ini bisa jadi pilihan oke, 200 ribuan saja. Dan ada juga yang gede nih. Nah, ini yang legendaris juga sih, ini bisa dibilang gue masih pakai ini di rumah. Mungkin udah 3-4 tahun ya, waktu dari awal. Sekarang udah keluar yang versi baru lagi yang bisa sampai 50 watt. 20.000 mAh, cuma 239.000 aja. Terus ada botol nih guys, ada tumbler. Kalau kalian yang suka minum air panas, air dingin ya, bisa bertahan. Dan bisa dibawa-bawa, ada 2 pilihan warna juga. Cakep-cakep ya, kayak putihnya kayak putih broken white sama warna hitam. Tripod, ya ini udah legendaris juga. Nah, di sini ada yang smart lagi nih. Ini ada temperature and humidity monitor, gue ada beli. Gue pakai di rumah, di kamar tidur gue buat ngecekin suhu dan bisa jadi jam juga ya. Ada suhu sama ada humidity. Nah, ini yang gue bilang nih tadi, humidity penting untuk kalian bisa ngecek kondisi udara di ruangan ya. Kalau kalian yang ngap, gitu-gitu bisa pakein dehumidifier. Ada bell juga nih, doorbell yang ada kameranya. Jadi kalau dipencet, dia mungkin bisa ngasih tahu nih siapa yang ada di depan pintu, langsung notifnya di HP kalian. Gitu, menarik banget. Harganya di 1,3 jutaan. Lumayan ya. Pompa portable electric air compressor. Ini yang kedua ya. Yang kedua itu sekarang harusnya udah pakai USB Type-C. Ya, gue punya masih yang satu, masih pakai micro USB. Tapi masih nyala sampai sekarang. So, ya masih kadang gue pakai buat pompa-pompa roda sepeda, pompa bola basket gitu-gitu. Masih kepake dan ini udah versi yang kedua. Kacamata, ya ada kacamata sunglass. Kalau kalian pengen semua model ada ya. Yang kayak Wayfarer, ada yang sport, ada yang aviator gitu-gitu ya. Sama yang polarized. Nah, di bawah ada charger nih. Ya, tapi harusnya beli HP Xiaomi kan masih dapat charger ya. Jadi aman lah, kecuali kalau kalian perlu beli charger cadangan. Bisa tuh. Nah, ada satu nih yang menarik ya, yang tadi kita sempat lihat. Ini produk versi upgrade-nya. Ada TV box-nya Xiaomi. Nah, perbedaannya kalau sama yang tadi kan kalau stick itu cuma Full HD resolusinya. Jadi memang cocok buat TV-TV jadul, TV-TV lama. Nah, kalau ini itu udah 4K Ultra HD. Jadi cocok buat TV-TV yang udah smart sekalipun. Kalau kalian pengen punya processing yang lebih kenceng, ya yang nggak ngandelin TV, gitu kan. Kadang-kadang TV kita tuh ada berapa lama dia agak lemot gitu ya. Jadi better pakai si TV box ini aja. Harganya juga kayak nambah setengah, jadi di 779 ribuan. Menarik nih untuk dicoba. Sip, kita lanjut ke satu segmen yang berurusan dengan rambut dan bulu kayaknya ini ya. Dari Xiaomi ada hair dryer di bagian atas, yang mana ini ada yang kecil, ada yang lebih gede ya. Dari H101, ada yang gede H300, sama ini juga. Tapi ini bukan buat rambut, ini buat steamer, buat ngegosok ya. Jadi kalau kalian mau gosok yang model steamer, ini ada nih. Menarik juga sih, bentuknya juga bagus. Lanjut, ada cukuran ya, buat yang suka kumisan ya, jenggotan. Ini bisa dipakai. Gue sendiri pakai yang ini ya, electric shaver yang S101, 200 ribuan aja, udah awet sekian lama. Terus gue juga sempat cobain yang ini nih, S301. Nah, ini yang gue sekarang pakai sebenarnya, bukan yang ini. Ini yang sebelumnya gue pakai, sempat rusak di bagian baterainya katanya ya. Jadi gue lagi coba benerin, belum sampai, tapi akhirnya gue beli yang ini karena harganya juga tergolong terjangkau ya, 300 ribu. Kalian dapat ada layar kayak persentase baterainya gitu. Jadi lumayan buat kalian tahu ya. Soalnya kadang kalau yang lama itu kita tiba-tiba habis aja gitu. Terus kita masih ngecas dulu, nggak jadi cukuran gitu kan. Kalau ini kita bisa tahu baterainya berapa persen. Nah, ini ada yang blade trimmer. Ini yang trimmer mungkin buat yang cukuran ya. Cukuran botak maksudnya. Gitu. Terus dia bisa juga ada wall mount-nya nih, bisa ditempel. Gitu. Mungkin teman-teman yang udah pakai boleh di-share experience-nya. Nah, oh iya di sini nih unit-unitnya ya. Untuk kalian cobain, bisa dicobain juga di toko officialnya. Nah, yang menarik tuh ini, gue sempat share juga nih ya di Gadget of the Month kita, yang mana ini tuh buat travel, dan cara kerjanya tuh dia ini banget. Kalau kalian tempel kulit, dia langsung nyala, gitu. Jadi canggih. Kalau kalian angkat, dia langsung mati, gitu. Sisanya hair dryer juga oke banget. Kemarin gue dapat testimoni dari mertua gue waktu dia nginep di rumah. Gue taruh hair dryer Xiaomi ini tuh buat di kamar tamu gitu kan. Jadi pas tamu nginep ada hair dryer. Dan dia akhirnya pengen beli.
Apa kita beliin aja ya satu ya buat mertua ya, biar jadi mantu kesayangan gitu kan. Nah di sini juga ada tadi ya si handheld steam iron yang buat, oh ini yang tadi yang si steamer, tapi dia modelnya yang handheld ya, jadi berdiri. Kalau yang ini dia modelnya kayak gosokan, jadi kita kayak digosok-gosok gitu ya. Next ada ini kayak sisir buat bulu ya. Ini buat apa sih? Ini buat sebenarnya ini straightener. Rambut Iya, keriting. Bisa. Oh dari keriting jadi bisa dilurusin maksudnya Terus gitu. Bisa blow masuk juga. Oh bisa blow. Oh ada anginnya gitu-gitu ya? Bukan, jadi Oh. ini kan catokan gitu Kak. Oh, Tapi catokan. portable. Cuma ini. Dia tuh ada 3 suhu. 160, 180, 200 derajat. Oh, jadi oke. kayak catokan portable. Oh Kalau oke. Buat buat cewek-cewek dia ya. nggak mau nyolok, Ah. bawa ini soalnya dicas pakai Type-C. Oh Jadi, gitu, bisa pakai power bank juga. Oke, ini rechargeable ya, portable, nggak usah colok-colok ya. Cuma ngecas doang. Bisa berapa lama awet tahannya? Sehari bisa. Oh sehari bisa. Oh. Dan dia panasnya jauh. Oke. Jadi nggak akan kena kulit kepala. Jadi koko kayak nyisir aja sebenarnya. Oh gitu, tapi dia langsung ya lurusin. Keren. Dari kemarin penasaran, kirain ini buat apa? Pet gitu. Kayak sisir gitu kan. Beda guys. Jadi yang ini buat ciwi-ciwi ya, atau buat kalian cowok-cowok yang pengen hadiahin cewek-cewek, boleh nih biar rambutnya yang itu jadi lurus-lurus gitu. Gue kayak beliin istri deh satu deh. Ya. Nah ini vakum. Gue masih pakai juga, ini udah lama banget ya. Mi vacuum cleaner mini. Sekarang gue pakai di coffee station. Kemarin gue nggak sempet tunjukin, tapi ini kepake banget kalau kalian buat nyedot-nyedot kotoran-kotoran yang ada di meja, misalnya kayak gue buat kopi gitu, atau kalau kalian buat di sofa yang sela-sela kecil. Ini bisa banget dan kekuatannya juga oke banget. Dan so far gue tuh punya beberapa vacuum cleaner yang mini ya, dan ini yang bertahan nih, ada extensionnya juga, jadi kalau mau lebih panjang bisa masuk ke sela-sela kecil, bisa dicopotin juga nih buat yang kecil-kecil gitu. Oh iya kelewat guys tadi, ini karena kecil banget, hampir nggak kelihatan. Ini adalah Xiaomi Nose Hair Trimmer, jadi buat kalian yang pengen cukur bulu hidung, ada alatnya dari Xiaomi ya. Nah, dipikirin loh semua loh, segala macam bulu ya, semua di cover. Oh ini buat lint remover, jadi kalau baju-baju kalian yang ada bulu-bulunya gitu ya, misalnya udah sering dicuci gitu kan, terus muncul kayak benang-benang yang kecil-kecilnya, ini bisa dipakai buat ngebersihin, jadi bajunya biar kayak baru lagi gitu. Mantap. Wih ada yang hitam guys, keren sekali. Yang di display tadi yang warna silvernya, gue juga pakai yang silvernya, ini yang warna hitam ada. Jadi pengen jajan semuanya. Scooter, yes, Xiaomi Scooter 4 Lite ya. Ini yang versi yang kita pernah review juga, di review sama Anes. Gue masih pakai di rumah juga, masih ada buat anak-anak, kadang buat jalan-jalan komplek. Dan di sini ada aksesoris tambahannya nih, bisa pakai tas, ada helmnya juga. Nah, udah sekarang ada yang baru, ada yang Elite nih. Nah, kemarin kita sempat dipinjemin bentar buat kita cobain. Lebih ngebut, lebih jauh jaraknya juga, cuma memang agak lebih berat karena baterainya lebih gede gitu. Jadi kalau kalian pengen yang jarak jauh bisa pakai itu, tapi ya buat di kompleks sih ini udah asik banget, nyetirnya enak, ringan gitu ya. Dan ya harganya juga lagi diskon di store 5299, 200.000 diskon. Ada koper juga dari Xiaomi. Nah ini juga, wah dulu gue inget gue pernah beli satu yang koper Xiaomi, tapi gue lupa sub brandnya apalah gitu. Tapi ya sekarang udah ada dari brand Xiaomi sendiri ya. Jadi koper yang medium, ini yang 24 inch sama yang cabin 20 inch, sama ada tas backpack komuternya juga. Nah ini gue sering banget nih lihat nih, karena banyak banget dipakai sama Mi fans, dan juga kalau lagi acara-acara Xiaomi sering banget dipakai ya. Ada kantong depan, ada kompartemen utama, ada di bawahnya juga. Sip, harganya bisa dicek 300 ribuan untuk tas, kopernya 1,3 dan 1,65. Dan terakhir ya, pastinya kalau ngomongin Xiaomi tidak lupa dengan HP-HP-nya ya, yang mana kita baru kemarin juga habis bahas ya, ada Xiaomi 15T dan juga 15T Pro yang baru aja rilis ya, baru aja update dari seri sebelumnya. Dan ya ini dia untuk unitnya ya. Keren banget. Sekarang kolaborasi sama Leica-nya juga tetap, warnanya baru ya. Hasil-hasil fotonya kemarin kita ke Sumba, mantap banget. Orang-orang pada komen semua kayak boom gitu, kayak kualitas kamera profesional. Dan selain itu ada wearables ya, ada Watch S4, ada beberapa warna, satu yang rainbow, satu yang silver, ada Xiaomi Watch 2 juga, ada juga yang Mi Band ya, sekarang namanya Xiaomi Smart Band, udah seri ke-10
Ya, kalian punya masih Mi Band berapa? Coba di komen di bawah ya. Dan ada TWS juga, ada Open Ear Stereo OWS, ada Xiaomi 15 juga, HP compact flagship paling mantap. Kemudian di bagian sini ada Redmi series nih, Redmi Note 14 ya, masih ada Note 14 Pro Plus, Note 14 Pro, Note 14 5G, sama Note 14 yang regular 4G. Gitu. Dan kalau kita cek ke bagian samping ada tabletnya Xiaomi ya, Xiaomi Pad 7 Pro untuk yang flagshipnya, ada Xiaomi Hyper AI-nya, terus ada Redmi Pad juga, Redmi Pad Pro yang gede ya, 12 inci lebih ini, 12,1, harganya 4 jutaan untuk yang Redmi Pad Pro. Kalau yang terjangkau ada Redmi Pad biasa, itu di 1 jutaan ya, 1,5 juta, ini yang 4,3, coba lihat sini. Redmi Pad SE yang ukuran compact ya, ini di 1599, dan yang jadi favorit sejuta umat Redmi Pad 2 ya, 1999, 11 inci, layar 2.5K yang tajam, dan ada quad speaker juga, 1, 2, 3, 4, compatible Dolby Atmos. Sudah semua ya kita cover. Sekarang saatnya kita jajan. Oke guys, kita mau bayar, tapi ternyata espresso coffee machine-nya tuh habis di store. Jadi cuma bisa dipesenin gitu dari sini, dan pas banget lagi ada promo juga, ada diskon ya. Ada Berapa diskon. Valerie? Jadi Dari 1399 jadi 1249. lumayan banget. Lumayan banget. 150.000 diskon. Free ongkir Pas ya. lagi kan? Ini bulan Oktober aja ya? Iya, Oktober aja. Oktober aja. Jadi langsung dikirimin free ongkir ke rumah ya. Betul. Mantap. Bayar dulu deh. Oke. Boleh di tap nggak? Oh, boleh. Nah, jadi apa aja tadi? Pertama power bank yang 5.000 goceng, terus power bank yang 165. 10.000 ya, Iya, 165, 10.000. oke. Ada ini Ini yang cordless straightener, sip. TV box, TV box, ada hair dryer, hair dryer, sama pet fountain. head fountain. Yap. Oke, sip. Bonusnya apa nih, Ini Valerie? kita ada banyak kok. Ini ada standing phone tuh. Wih. Nanti bisa buat nyenderin kalau Iya. scroll TikTok. Ya udah nggak usah pegang-pegang ya. Asik, oke. Ini ada backpack juga. Besar Wah, ya backpack. mantap. Terus ada sling bag juga nih. waduh. Ini emang kalau belanja di store ya? Iya betul. Dapat bonus ya Kalau berarti belanja ya? di store langsung dapat bonus. Tuh guys, lumayan belanja di store dapat diskonnya banyak juga loh ternyata loh. Tadi mesin kopi diskon. Diskon. Ini juga ada beberapa pet fountain juga diskon. Iya, belum lagi ada tambahan gift juga. Mantap, thank you Valerie. Oke, Sama-sama, sip. Guys, ternyata di belakang kasir masih ada lagi. Ini pena-pena. Ini gue juga pakai di kantor. Ini mantep banget ya. Ink gelnya. Rekomen. Ada yang warna-warni juga kalau mau ya. Terus ini yang warna merah nih buat di sekolah, ibu-ibu guru, bapak guru yang mau memberi nilai merah. Merahnya mantap. Terus ini ada yang diputer ya. Ini yang kalau nggak salah awal-awal juga lumayan ini, ballpoint. Nice, earphone yang kabel-kabel ya, kabel USB-C biasa, ada C2C, ada A2C yang merah juga nih, yang braided ya, ada yang hitam juga. Terus di sini ada TWS, smart band, sama smartwatch, dan Mi Band juga, lengkap. Ini tadi bonusnya nih ya, jadi beli di store dapat bonus backpack sama dapat sling bag, lumayan banget, dan diskonnya juga. Sip, thank you buat toko Xiaomi, kita closing. Oke guys, sudah selesai jajan gadget ke toko Xiaomi Store yang ada di Moi ya. Jadi banyak banget tadi, kalian bisa udah cek plus dapat bonus-bonusnya lagi. So yes, nanti kita bahas lebih lengkap di YouTube channel Best-in-Tech. Kalau kalian pengen cekin ada produk apa aja, make sure subscribe. Jangan lupa dikasih jempol video ini. Dan next, kira-kira kita jajan kemana lagi nih? Ke toko apa lagi? Langsung di komen aja di bawah. Oke, itu aja. Thank you semua yang udah nonton. Nama gue Malvin. See you guys on the next video. Bye!